Allimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Perhatikanlah pendidikan anak-anak kita, anak saudara kita, anak bangsa kita, anak keluarga kita, daripada 3 dimensi ilmu pendidikannya. Yang pertama persoalan akidah, yang kedua persoalan ibadah, dan yang ketiga persoalan akhlakul karimah. Kenapa pendidikan mereka mesti diperhatikan? Mari kita ikuti peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan jutaan umatnya, di mana beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul ummamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa. Yang barat mau menghantam, yang timur mau menerkam, yang selatan menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebahagian dari sahabat merasa heran dan terkejut lalu bertanya, "Amil qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasul, sampai kami dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin kasir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit waktu itu, bahkan kamu banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Dan tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi centang berenang, banyak tapi tanpa daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan sampai ke tepian pantai tanpa punya arti dan makna. Kondisimu mulia, terhormat, terpuji tanpa ada nilai-nilai kehormatannya. Kondisimu kuantitas yang tampak punya kualitas, sehingga enteng saja orang-orang lain mengepung-ngepung kamu. Agamamu didangkalkan, akidahmu dirusakkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan mungkarat merajalela, seluruhnya terkepung sampai kamu melepaskan nilai-nilai dan iman dan Islam ini. Celakanya, tambah beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabatan min. Akan dicabutlah kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang-orang lain menganggapmu orang Islam enteng saja, umat Islam remeh saja, umat Islam kecil dan tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam itu sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam remeh, umat Islam kecil, umat Islam bukan siapa-siapa, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang jumlahnya mayoritas diperbudakkan oleh yang jumlahnya minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar dan terbanyak, bahkan menurut catatan sampai jumlahnya 90%, dikepung oleh umat
yang jumlahnya kelompoknya kecil saja. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahan. Padahal saat itu dicampakkanlah dalam hatimu penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak ada lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Mau kaya, harta, pangkat dan jabatan, tapi tidak mau kalau ada hari mati. Materialistis dan takut resiko. Inilah dua macam penyakit yang menyebabkan umat Islam ini, walaupun dia dari jumlahnya mayoritas, dipermainkan oleh yang jumlahnya minoritas. Kalaupun dia dari kelompok terbesar dan terbanyak, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan, seperti buih di tengah-tengah lautan, dihempaskan sampai ke tepian pantai, tidak punya arti dan makna. Saudara-saudara, ini harus lebih berhati-hati, karena bangsa kita saat ini sedang dilanda oleh musibah terbesar. Dunia menangis, masyarakat terpukul, merintih kesakitan dan rasa takut yang luar biasa. Apa sebabnya? Allah sedang mencoba kita. Itu virus COVID-19. Pemerintah kita yang sangat mulia, yang hatinya rendah, dia tidak ingin melihat bangsanya menangis, terpuruk, menderita, dideritai oleh sakit virus COVID-19 ini. Maka yuk kita sama-sama menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kekebalan tubuh kita daripada serbuan-serbuan, hantaman-hantaman seluruh virus penyakit sedunia. Ikuti protokol kesehatan, pasang maskermu, cuci tanganmu sebersih-bersihnya, demi kebahagiaan kita dan kesehatan kita di dunia ini sampai menuju hari akhirat. Saudara-saudara, terima kasih kepada bapak-bapak dalam kepemerintahan yang telah mengayomi umatnya, bangsanya begitu indah, cantik, dan istimewa. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, silahkan gunakan maskermu, silahkan pasang maskermu, silahkan cuci tanganmu sebersih-bersihnya untuk menghindari diri dari COVID-19 ini. Apakah itu sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena masih banyak virus-virus yang lain yang belum kita maskerkan, yang belum kita cucikan sampai sebersih-bersihnya. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Itu adalah virus COVID wahan. Dan wahan itu apa? Baginda menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan wahan itu lebih besar, lebih bahaya, bahkan lebih kuat akurasi pukulannya jika dibandingkan dengan virus COVID-19. Kenapa wahan itu lebih bahaya? Karena virus COVID wahan itu bisa membuat seseorang menjadi nekat dalam seluruh ruang hidupnya. Nekat berbuat, nekat berkata, nekat melakukan segala perbuatan-perbuatan yang nilainya tidak terpuji dalam agama. Umpamanya, kenapa seseorang gampang curi? Karena wahan di hatinya.
Kenapa seseorang gampang caci maki? Karena wahan di dalam dadanya. Kenapa seseorang gampang korupsi? Karena ada wahan di dalamnya. Kalau dikaji, mencuri, caci maki, judi dan korupsi itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari surga dan mendekatkan dirinya menuju kepada neraka. Dan neraka itu adalah kobaran api yang sangat dahsyat. Kalau saja seseorang sudah terseret ke neraka, selesailah tugas Covid wahan. Dan beginilah cara kerjanya wahan, mengantar seseorang dari dunia menuju kepada neraka. Kira-kira mana lebih hebat daripada virus 19? Kalau penyakit virus 19 pembunuh dunia, kalau penyakit Covid wahan pembunuh dunia wal akhirah. Saudara-saudara, ini adalah merupakan analisa sosial bahwa suatu ketika nanti akan datang di tengah-tengah kita, di mana umat Islam ini dihantam, diserang dari berbagai macam penjuru, menghantam dia. Agama didangkalkan, akidah dirusakkan, peradaban dan kebudayaan dihancurkan, makanan dan minuman diracuni, pakaian demi pakaian ditelanjangi, ulama-ulama dikriminalisasi, para dakwah dan dai diintimidasi, yang curi ayam walaupun berjauhan disikap habis-habisan, sedangkan yang di depan matanya walaupun miliaran didiamkan. Dari berbagai macam arah, dengan berbagai macam kekuatan disikap habis-habisan. Pokoknya umat Islam itu sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam remeh, umat Islam kecil, umat Islam bukan siapa-siapa, umat Islam tidak ada apa-apanya. Kondisi sosial ini akan datang di tengah-tengah kita. Wahai umat Islam, demikianlah analisa sosial yang telah dianalisakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau dua penyakit ini, yang pertama penyakit virus 19, yang kedua penyakit virus Covid wahan, sudah merajalela di seluruh pelosok dunia Islam, menebar sampai kepada seluruh individu manusia, dari akarnya menuju kepada seluruh menyebar sampai kepada ujung rambut dan ujung kakinya. Apa yang dapat kita katakan? Bukankah Al-Quran ada, hadis Rasulullah ada, ijma' para sahabat ada, qiyas para imam mujtahid ada. Hari ini kita masih bisa menyuarakan Islam. Hari ini kita masih bisa bersyahadah, duduk bersimpuh, bersujud di hadapan la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak generasi kita di masa yang akan datang, mampukah mereka menadahkan tangannya ke langit, memanggil Tuhan la ilaha illallah? Islam hari ini telur di ujung tanduk. Islam hari ini lilin di tengah-tengah hembusan angin. Apakah 2 tahun, 5 tahun ke depan anak-anak bangsa kita, mampukah mereka berkata, Allahumma ghfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Wallahu a'lam bissawab. Akan bagaimanapun Aceh Timur, akan bagaimanapun kota besar Banda Aceh, akan bagaimanapun kota Sabang yang kita cintai ini, Al-Quran belum pernah menjanjikan bahwa Islam akan abadi di kota Sabang, Islam akan kekal di kota Sabang. Tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Islam ini bakal gulung tikar di kota kita. Islam ini akan gulung tikar di desa kita. Kalau pemimpin-pemimpin dan seluruh lapisan masyarakat tidak mau memeliharanya,
bahkan sekaligus tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak generasi kita. Sesegera mungkin, mari, ayo daftarkan anak-anak kita di pemondokan-pemondokan yang selalu dijaga oleh iman dan Islam. Boleh pendidikan ini membuat anak kita dan diri kita sendiri lama lebih lama tambah pinter, tapi hanya iman dan Islam yang membuat kita, anak kita menjadi benar. Soal pembangunan negeri ini bukan hanya cuma dibutuhkan orang-orang yang pintar, tapi jauh lebih penting dibutuhkan orang-orang yang benar. Kalau rakyat, masyarakat bahkan lebih senang menerima orang-orang yang benar walau tidak terlalu pintar, ketimbang orang pintar tapi tidak benar, pintar tapi tidak benar. Sudah lama rasanya rakyat ini dibikin susah oleh orang-orang yang pintar tapi tidak benar, pintar tapi tidak benar. Hanya kebenaran yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan generasi di masa yang akan datang itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh, rakyat Aceh yang hebat, masih punya kekuatan. Sing-singkan lenganmu, ayunkan langkah kakimu, derapkan barisanmu, aturkan saf yang rapat. Mari kita bersyahadah, membentuk sebagai kepribadian hidup dari segala keterpurukan menuju kepada sikap hidup yang bermoral dan berakhlakul karimah. Dengan momentum Lebaran Aidil Adha pagi ini, mudah-mudahan dapatlah kita simpulkan hanya dua pesan saja. Yang pertama, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada bangsa dan negara dengan dasar nilai-nilai iman dan Islam. Yang kedua, perhatikanlah pendidikan anak kita, anak bangsa, anak saudara kita dalam tiga dimensi pengetahuan yang pokok. Pertama, persoalan akidahnya, yang kedua persoalan ibadahnya, dan yang ketiga persoalan akhlakul karimahnya. Daftarkan anak-anak kita di tempat-tempat yang menjanjikan keimanan dan keislamannya. Hanya ini saja dua pesan, mudah-mudahan dapatlah mewarnai hidup kita, terpantul sejak dari dunia sampai ke akhirat dengan pantulan sinar kemuliaan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa alamil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa ghina anin nas. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wad dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان